Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini bersama dengan Bapak Ustadz Supardi SHGMM atau Ustadz Raja Wali, kontrak belum habis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. On off. Jadi memang kita sudah lama tidak dialog bareng. Iya betul. Karena kesibukan yang masing-masing ya. Iya. Ada yang kesibukan jelas, ada yang tidak jelas. Pada kesempatan kali ini Ustaz, saya akan mengangkat terkait dengan kekhusyuan dalam sholat. Iya. Ini sebenarnya mungkin dianggap sebagai hal sederhana. Tetapi kalau ditanya bagaimana sebenarnya khusyuk dalam sholat, repot. Definisinya itu sulit mencari definisinya. Banyak kejadian atau banyak cerita ketika kita lupa sesuatu kemudian sholat jadi ingat. Iya. Artinya sholat itu adalah momentum untuk mencari barang. Yang lupa kayak itu kadang-kadang seringkali kita jalan-jalan gitu kan. Bahkan sampai sholat itu autopilot, tahu-tahu sudah tahiyat akhir. Iya. Gitu. Nah itu yang kita bahas. Jadi sholat yang terbaik, maksudnya sholat yang bisa kita lakukan yang terbaik itu seperti apa? Gitu. Silakan Bu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keberkahan, keselamatan, kesejahteraan insyaallah buat kita semua. Saudaraku, kita juga sholat ini kan ada sebelum sampai ke khusyuk, kita kan ada sholat itu diawali dari prasolat dan sholat, pasca sholat gitu ya, ada tiga. Nah, kita mulai dari prasolat dulu. Jadi kalau prasolat berarti kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu kan pertama harus muslim. Itu syarat sahnya sholat. Pertama muslim. Yang kedua adalah terbebasnya dari hadas dan najis. Hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar yang menyebabkan mandi, fa'inun junub fataharu. Hadas kecil menyebabkan wudu. Kemudian najis mulai dari najis mughaladzah, najis mukhafafah, najis mutawasito, najis sedang, berat, ringan. Itu juga harus kita selesaikan. Itu kemudian kita juga harus mengenal sholat, waktu sholat. Istiwanya waktu sholat itu semua ada dalilnya. Nah, jadi waktu sholat. Nah kemudian ketika mengenal waktu sholat ya kita harus mengenal sholat berapa rakaat sih itu. Rakaatnya sholat. Nah ini semua adalah rangkaian. Sholat itu diawali dengan toharoh, bersuci. Karena memang kita mau menghadap yang maha suci, tentunya kita harus bersuci. Aqimis sholat. Nah, kemudian kalau dalam kaitannya dengan wudhu kan, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum warjulakum minal ka'bain. Jadi apabila Anda melaksanakan sholat, hendaklah dia membasuh wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, dibarengi dengan tertib. Makanya rukun wudu itu 6. Pertama niat, 2 basuh wajah, ketiga tangan sampai siku, keempatnya basuh kepala, 5-nya basuh kaki. Kemudian tertib mendahulukan yang memang dahulu dan makan yang akhir sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Nah, itu kita arah untuk menyempurnakan sebelum sholat. Gitu. Nah, kira-kira sebelum sholat ini ada masalah enggak? Karena ketika nanti dalam kaitannya dengan sholat di khusyuk itu bisa jadi khusyuknya hilang ketika syaratnya enggak cukup.
Gitu. Jadi sholat ini harus mengandung 4 juga. Pertama syariat, 2 torekot, dia makrifat dan hakikat. Nah, syariatnya sholat harus bebas dari hadas besar kecil, waktu dan semuanya. Torekotnya sholat harus melaksanakan proses sholat itu. Makrifat sholat, mengerti tentang sholat itu. Hakikatnya sholat adalah pasca sholat sebagai esensi dari sholat. Inna sholat wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu adalah pasca sholat juga harus sama ke sana. Situasi sholat dengan pasca sholat. Nah, silakan apa dulu ya. Nah, jadi yang kita bahas mungkin baru dalam proses torikotnya. Dalam artian ketika kita sholat lah secara syar'i sudah selesai, maksudnya kita sudah menjalankan toharoh, kemudian sholat sesuai dengan tuntunan. Nah, sudah menjalankan. Nah, ini yang menjadi bukan perkara yang jadi masalah itu kan seolah-olah kita sedang menghadap yang maha suci, yang maha pencipta, tetapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Jadi definisi khusyuknya di mana sebenarnya supaya sebenarnya sholat ini mensolatkan 5 potensi. Nah, pertama sholatnya raga, kedua sholatnya rasa, ketiga sholatnya nafsu, keempat sholatnya akal, kelima sholatnya roh. Ini kan sebenarnya kenapa sholat itu sangat-sangat untuk khusyuk susah. Nah, khusyuk itu apa sih? Identitas khusyuk kan itu pria. Sebenarnya khusyuk itu bermakna tumakninah, bisa dia tenang. Maka sholat ini maknanya sebenarnya secara gerakan fisiknya kita menjadi sehat. Nah, kemudian rasanya tenang karena sholat itu menciptakan ketenangan. Nah, kemudian yang ketiga, sholat harus bisa mengendalikan nafsu, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar dia buru-buru sholatnya biar cepet-cepet, gitu kan? Ada tamu dan semuanya, ada kerjaan banyak. Nah, dari dalamnya ya ngapain sholat lama-lama? Itu kan harus dikendalikan. Nah, sholat juga harus membeningkan pikiran. Nah, ini yang sering kadang-kadang kita ini waktu sholat pikirannya jadi bening. Nyari barang ketemu. Nah, saat sholat ingat, tapi kalau nggak sholat kok nggak ingat. Nah, ini sebenarnya bagian dari refresh. Jadi refreshing kita terhadap akal kita ini saat sholat itu, karena sholat itu mihrajul mukminin, sholat itu kan mihraj naik ke atas. Sehingga ketika orang sholat itu pikirannya jadi lebih tenang. Jadi ingat semua. Nyari apapun itu saat sholat ketemu. Dan ini tidak mempengaruhi dari khusyuknya sholat. Nah, kemudian sholat yang ke-5 itu sholatnya roh. Sholatnya roh itu apa? Mengerti yang disembah dan mengetahui posisi serta bagaimana kita mengabdikan, menghambakan kepada Allah dengan ketulusan. Itu. Tadi loh, Ustaz. Nah, gimana? Kalau serat roh kan masih agak tinggi lagi ya. Kita turunkan dulu. Jadi kan selama ini ada indikasi, bukan ada indikasi, mungkin sebagian berpikir bahwasanya sholat dalam makna khusyuk itu fokus. Fokus gitu loh. Jadi menggerakkan seluruh potensi untuk fokus. Sehingga kalau seandainya akal kita kemana-mana, melayang-layang jalan-jalan semaunya kemana-mana, hati kita kemana-mana, itu dinamakan tidak khusyuk. Kan selama ini definisinya seperti itu. Nah, makna bening di sini mungkin diperjelas lagi, Pak Ustadz. Mana akal bening, hati yang tenang ini seperti apa? Nah, sebenarnya kalau khusyuk maknanya nggak ingat, itu malah mabuk. Maksudnya gimana tuh? Ya, waktu sholat nggak ingat apa-apa. Saking khusyuknya lupa. Itu malah mabuk. Padahal itu ada peringatan. Wala taqrabu sholah in kuntum sukara hatta ta'lamu taqulu. Jangan dekat sama orang sholat jika kamu ini mabuk sehingga kamu nggak sadar apa yang kamu katakan. Itu. Jadi kalau makna sholat khusyuk lupa semua, itu malah mabuk.
Jadi ketika sholat khusyuk itu harus beri makna apa? 5 potensi sehat semua. Itu jadi khusyuk. Karena sholat itu kan sebenarnya sholawah untuk menciptakan sehat. Nah, baik sehat raga, siap rasa, siap nafsu, siap akal, siap roh, itu di situ maknanya. Nah, ketika ada pikiran kita yang melayang, ya kita tarik. Kita lagi sholat. Tapi tidak bisa menafikan. Karena pikiran yang jalan itulah nalurinya begitu. Itulah kebeningannya begitu. Nah, sama dengan orang dulu puasa. Orang puasa nggak boleh ngenelan ludah. Awal-awalnya kan begitu. Itu berat banget, melongo aja itu berat. Ya Allah, gimana ini? Ludah aja nggak boleh ditelan. Ternyata diberi keterangan dalam fikih, dalam hadis, Kanjeng Nabi bilang apa? Ludah yang ada di dalam dirimu itu naik turun kamu telan itu sah, kecuali ludahnya nambah kopi lah itu. Sama dengan kita, naik turunnya pikiran kita ini jangan dihukumi bahwa itu sholatnya nggak khusyuk, bukan. Itu sebenarnya akibat dari kita sholat jadi bening pikirannya. Sama dengan nelan ludah itu menjadi kodrati terhadap ludah yang naik turun di dalam lidah kita untuk orang yang puasa itu. Berarti maksudnya gini Pak Ustadz ya. Khusyuk itu jika di konser musik bisa kita maknai sebagai harmoni. Harmoni. Ketika gitar main sendiri, ya, drum main sendiri, kemudian bass dan alat yang lain main sendiri, tetapi garisnya harmonis. Betul. Maka ketika muncul harmonis tidak fals, maka itulah khusyuk. Itu khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu ternyata apa? Harmonisasi dalam potensi diri. Yang 5 tadi. Yang 5 itu raga, rasa, nafsu, akal, roh itu ditasaruf ditaklukkan dalam bentuk tunduk taat sama Allah dengan potensi masing-masing. Itu. Jadi potensi ini yang kadang nggak disadari, gitu kan. Nah, menghilangkan potensi membahayakan. Membunuh karakter membahayakan. Jadi semua disalurkan dalam koridornya masing-masing, gitu. Jadi mencari khusyuk dalam sholat, kalau kita tidak memahami definisinya harus seperti apa kan repot. Jadi seolah-olah harus melayang kemana, harus liatin sajadah, harus fokus dan sebagainya. Nah, ternyata fokus sendiri itu bukan bagian dari, bukan bagian dari khusyuk. Nah, fokus mendorong orang ke satu titik mengakibatkan yang lainnya terkendala. Jadi kembali lagi mensehatkan, menyadarkan akal, rasa, nafsu, akal, roh semuanya ya, potensi 5 itu ke dalam satu titik. Ubudullah hatta ta'tiyal yakin. Ibadah kepada Allah sehingga membawa suatu keyakinan yang mantap. Oke, saudaraku, jadi bisa kita gambarkan secara sederhana lah bahwasanya ketika kita sholat, akal yang melayang-layang dan sebagainya, pikiran yang melayang-layang itu manusiawi. Yang terpenting semua potensi sadar dan harmonis sinergi bahwa itu kondisi sedang sholat. Oke, untuk pembahasan awal sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas terkait dengan posisi sukma atau ruh kudus ketika sholat harusnya kemana dan seperti apa. Itu ya Ustaz ya? Iya, betul. Terima kasih. Kita tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.